yang terbaru gitu ya, yang bisa saya peroleh dari teman saya di DJKN, karena memang beberapa peraturan kan terupdate ya, beberapa peraturan terupdate. Mungkin kalian pernah dapat dari kakak kelas kalian dan mungkin kok nggak sama Bu peraturannya, ya memang karena tadi ya, karena adanya update di tahun 2020 atau 2019 kemarin. Gitu. Jadi ini merupakan peraturan yang terupdate. Nah, sebelum kita masuk, mungkin ada yang mau menyampaikan pemanfaatan itu apa sih, teman-teman? Pemanfaatan apa? Silakan. Yang izin mencoba Bu, ini yang langsung terbesit di benak saya ya Bu. Mungkin pemanfaatan itu salah satu upaya optimalisasi dari penggunaan si aset tersebut, gitu sih Bu. Oke, optimalisasi. Ya, terus apa lagi dong? Ada lagi yang mau menambahkan? Izin Bu. Silakan. Mungkin lebih digunakan ya Bu, biar asetnya berguna gitu, dimanfaatin. Kan dimanfaatin kan digunakan Bu, agar menghasilkan profit atau optimalisasi kata tadi. Oke, Mas Fahri. Bedanya sama penggunaan apa dong? Kira-kira? Beda sebenarnya, tapi dalam prakteknya hampir sama Bu. Mungkin kalau dia digunakan lebih langsung kegunakan, tapi pemanfaatan itu kayak kata pengantarnya digunakan. Jadi sebelum dia apa ya, saya juga bingung. Oke. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Silakan. Menambahkan Fahri, mungkin maksud Fahri salah satu pemanfaatan itu tuh digunakan, tetapi digunakan belum tentu pemanfaatan. Kayak gimana ya? Digunakan itu tuh salah satu bagian dari pemanfaatan. Tapi kalau pemanfaatan tuh nggak selalu digunakan. Oke, kalau gitu lanjut ya, kita diskusikan bersama-sama materi hari ini. But that's itu start yang oke ya. Jadi kalian bisa seger nih ya karena tertawa ya. Jadi ada hormon bahagia gitu ya. Jadi sebelum memulai pelajaran, and that's good start gitu ya. Oke. Jadi bedanya apa sih Bu pemanfaatan dengan penggunaan gitu ya? Ini sama-sama digunain, iya gitu ya, sama-sama digunain gitu ya, digunakan dalam artian kata kerja ya, sama-sama digunakan. Nah, tetapi bedanya ini akan saya lebih jelaskan lagi ya. Bedanya penggunaan itu adalah sesuai tusi kementerian lembaga. Ya, bedanya kalau penggunaan sesuai tusi kementerian lembaga. Seperti kita ketahui bahwa suatu BUMN itu diadakan untuk apa? Untuk melaksanakan tusi, Bu. Betul, melaksanakan tusi ya. Tusinya apa? Tusi kementerian lembaga ya untuk melayani ya, melayani masyarakat untuk kepentingan umum ya dan lain sebagainya, fasilitas umum dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tusi gitu ya. Jadi digunakan sesuai tusi. Nah, tapi begitu kita sudah kadang ada kondisi ini misalnya terjadinya reorganisasi kementerian lembaga, ya reorganisasi. Atau kalian kemarin barusan masih anget gitu ya, Kementerian Dikti dibubarkan, gabung ke Kementerian Dikbud, gitu ya. Nah, in case ada kasus seperti ini, ya, dan kemudian itu berpengaruh terhadap aset, ya. Jadi misalnya Dikti yang kemarin dibubarin, terus akhirnya harus pindah nih. Bedol desa gitu ya, pindah ke kantornya Kemendikbud misalnya ya. Terus akhirnya gedung Kemendikti ya, gedung yang tadinya ditempatin Kemendikti itu menjadi kosong. Nah, ini kan berarti mau diapakan nih gitu ya, sudah tidak digunakan untuk si tusinya Kemendikti karena udah kosong. Nah, akhirnya dimanfaatkanlah. Ya, artinya apa? Artinya pemanfaatan ini sama sebenarnya konsepnya ya. Jadi digunakan tapi kecenderungannya adalah dia tidak untuk pelaksanaan tusi. Gitu ya. Jadi untuk tusinya sudah selesai, gitu ya, sudah selesai karena ada satu lain hal. Akhirnya
harus dimanfaatkan. Kalau nggak dimanfaatkan gimana, Bu? Idle dong, ya nggak? Yang satu gedung tadi idle dong, gitu. Akhirnya apa? Tadi kemarin yang sudah kita bahas ya, adanya potensi opportunity cost ya, opportunity cost, adanya konsekuensi cost pemeliharaan padahal asetnya nggak kepake, ya nggak? Nah, cost-cost seperti ini kan membebani APBN, ya nggak? Nah, sehingga kita harus ada solusi nih, diapakan? Ya. Nah, karena ini sudah tidak digunakan untuk TUSI, maka ini bisa dilakukan pemanfaatan, gitu ya. Nah, pemanfaatan sendiri nanti kalian akan belajar akan ada 5 skema, 5 mekanisme pemanfaatan, gitu ya. Yang sebelumnya mungkin kakak kelas kalian sudah memperoleh materi ya, kalian mungkin memperoleh materi dari kakak kelas kalian yang materi sebelumnya itu masih 4 ya. Jadi 4 itu apa? Pinjam pakai ya, kemudian BGS BSG ya, sewa ya, KSP ya, kemudian KSPI juga, dan kemudian KSPI ya, sampai itu ya, KSP dan KSPI. Nah, sedangkan kalau di sekarang materi yang kalian peroleh itu tambah 1 ketupi ya, ketupi. Dan KSPI dan ketupi dua-duanya sama, yaitu pemanfaatan untuk tujuan infrastruktur gitu ya. Nah, oke, kembali ke sini ya. Jadi ada sedikit perbedaan dengan materi yang diperoleh dari kakak kelas kalian gitu ya, yaitu adanya 1 tambahan ya, 1 mekanisme tambahan yaitu ketupi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke. Jadi ini outline yang nanti akan kalian pelajari. Jadi di sini ada latar belakang dan ini ada pokok-pokok perubahan ya. Pokok perubahan itu apa, Bu? Ya, perubahan dibandingkan peraturan sebelumnya. Ya, kalau kalian udah dapat tadi yang saya sampaikan, udah dapat materi dari kakak kelas kalian, maka di sini apa sih perubahan dari dibanding kakak kelas kalian gitu ya. Karena kakak kelas kalian kan mengacunya pada peraturan yang lama, peraturan yang sebelumnya. Seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, skema-skemanya yang tadi saya sebutkan di awal. Oke, kita masuk ke latar belakang dulu ya. Nah, ini seperti kalian ketahui ya, siklus itu seperti ini. Dimulai dari mana, teman-teman? Perencanaan bukan, Bu? Ya, titik startnya perencanaan. Tapi ini adalah siklus ya. Ya, jadi ini sebenarnya titik mulainya mana? Ya, kita nggak bisa state banget gitu ya. Tapi kalau untuk aset yang baru itu adalah perencanaan kebutuhan yang benar-benar baru. Next, mungkin saat kalian nanti sudah lulus dan sudah menjadi asset manager gitu ya, maka ada kemungkinan nanti pada saat perencanaan gitu ya, itu datanya nanti sudah ngeling ke semua ke semua siklus gitu ya, sehingga ini siklusnya akan terus berputar gitu ya, saling nyambung ya, tidak terputus gitu. Karena apa? Karena tadi data-data yang ada di sini, data penata usahaan, termasuk di dalamnya aset-aset yang sudah dihapuskan, dimusnahkan, dipindah tangankan gitu ya, itu semua nanti akan berpengaruh terhadap perencanaan kebutuhan. Which is sekarang sudah mulai diinisiasi melalui RKBMN gitu ya. Nah, ke depan ini mungkin akan lebih rigorous lagi ya, lebih akan lebih datanya lebih bisa dipakai saat itu juga gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini di luar itu semua ada WASDAL ya, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, yang mana ini untuk memastikan bahwa semua siklus ini terlaksana dengan baik ya, dengan akuntabel ya, dan dilaksanakan dengan profesional gitu. Nah, ini adalah asas-asasnya ya, untuk penjelasan masing-masing. Kembali kalian bisa buka di PP 27 ya, di PP 27 di lampirannya. Nah, kalau kalian buka PP 27 di lampirannya ini dijelaskan masing-masing asasnya. Asas fungsional apa sih? Asas kepastian hukum apa sih? Nah,
begitu seterusnya. Ya. Oke, dan saat ini kita sudah masuk ke pemanfaatan ya. Jadi kalian sudah mempelajari 5 step ya, 5 step siklus. Perencanaan kebutuhan sudah ya. Penganggaran ya, perencanaan kebutuhan dan penganggaran ini mix dengan matkul yang lain ya, penganggaran dan pengadaan juga ya. Kalian mix dengan matkul PBJ. Kemudian kalian sudah belajar penggunaan yang mana termasuk di dalamnya adalah pengelolaan BMN yang idle, seperti itu. Dan kemudian sekarang kalian masuk ke step berikutnya, yaitu pemanfaatan. Oke, kita jalani gitu ya. Kalian, perasaan kalian gimana nih? Kalian sudah mau separuh nih ya, separuh perjalanan. Nah, kira-kira seperti apa nih? Pengelolaan BMN menarikkah? Setelah saya masuk ternyata menarik nih Bu, atau ya gitu-gitu aja deh Bu, gitu ya. Gimana nih? Agak bingung, Bu. Agak bingung? Di mana Mas Fahri bingungnya? Saya kalau lihat berita bea cukai itu kurang setuju, Bu. Jadi kayak dia melakukan pemusnahan barang yang ilegal seperti itu, contohnya seperti iPhone seperti itu, Bu. Jadi menurut saya kalau dia kasihkan ke orang yang miskin tanpa dihancurkan itu lebih bermanfaat daripada dihancurkan atau dimusnahkan. Toh orang miskin kalau alasannya pasar handphone itu akan rusak kalau kita dijual belikan. Orang miskin itu nggak bakal bisa beli juga meskipun dia mempengaruhi pasar. Jadi lebih baik menurut saya daripada dihancurkan itu dimusnahkan, lebih baik diberikan kepada orang yang tidak mampu. Apalagi di masa pandemi seperti ini pasti itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman kita di luar sana. Seperti itu. Oke, itu opini ya. Nah, kalau ini saya ini nih, saya angkat tangan nih ya, karena ini tentu saja terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Bea Cukai ya, Bea dan Cukai. Nah, jadi memang ada beberapa kondisi gitu ya, barang-barang ilegal itu dimusnahkan ya, karena salah satunya adalah karena tadi kata Mas Fahri ya, merusak pasar, merusak harga pasar gitu ya. Nah, merusak harga pasarnya seperti apa ya, nah itu konteksnya lain ya, di luar barang milik negara. Tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Fahri bahwa kita itu juga jangan juga ya wasting gitu ya, jadi istilahnya ada mubazir di situ. Nah, untuk beberapa jenis komoditas yang ilegal itu memang setahu saya sudah dilakukan seperti itu. Jadi kayak misalnya ada bawang ya, kemudian beras seperti itu setahu saya ada yang kemudian diserahkan ke panti asuhan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau untuk yang semacam handphone dan lain sebagainya itu memang mungkin ini ya, kita perlu mungkin Mas Fahri bisa diskusi dengan teman-teman di Bea Cukai. Punya teman di Bea Cukai nggak? Punya, Bu. Punya? Punya. Tapi mereka senang ngancur-ngancurin gitu, Bu. Kenapa? Mereka senang kalau ngancur-ngancurin kayak itu. Suka ngancurin ya, padahal batinnya aduh ini dapat satu lumayan nih gitu ya. Enggak ya. Oke, jadi memang kalau di Bea Cukai itu banyak ya seperti itu ya, ada bawang, beras ya, minuman beralkohol, tadi iPhone, benda-benda yang black market ya, black market seperti itu. Nah, ini luar biasa ya. Nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman Bea Cukai. Tapi saya sependapat ya bahwa seharusnya memang tidak ada yang wasting. Cuman solusinya bagaimana? Nah, ini harus ketemu ya, harus ketemu antara tadi sudut pandang dari kita ya, dari kok ya sayang banget gitu ya, jadi seperti itu. Dan kemudian di sisi lain mungkin dari sudut pandang supply demand di pasar gitu ya. Kalian tahu bahwa ya mungkin misalnya masyarakat terima ya memang dia nggak akan ini lagi ya, nggak akan nggak bisa beli lagi gitu katakan gitu ya, tapi kan dia bisa jual ya, kalau terima nanti jual. Nah, ini impact-nya seperti apa, nah itu yang mungkin perlu dipikirkan juga. Tapi overall saya setuju pendapat seperti itu.
Dan satu lagi itu akan ini ya, burden-nya environment. Kalau saya lebih ke burden environment. Jadi kita sudah wasting resource untuk membuat aset, membuat barang tersebut ya, dalam artian resource ini ya, environment di global ya, secara global ya, bukan di Indonesia saja, tapi environment secara global. Kita sudah menghabiskan resource untuk itu, tapi kemudian resource itu kemudian dibuang seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Kalau saya sih seperti itu. Tapi ini opini ya Mas Fahri ya. Jadi opini, jadi masih bisa diwacana dan masih bisa diperdebatkan seperti itu. Iya. Nah, ini adalah pemanfaatan BMN. Oke. Dalam mendukung penerimaan negara dan infrastruktur. Ya, jadi ini kembali ya akan kita sampaikan lagi. Bahwa kontribusi aset pada PNBP itu semakin difokuskan gitu ya, semakin diperhatikan di sini. Nah, kita tahu bahwa PNBP, pemanfaatan BMN gitu, itu tidak semudah ya, tidak semudah PNBP misalnya dari cukai, katakan gitu ya. Dari cukai ini kita istilahnya duduk diam gitu ya. Nah, kemudian ya bukan diam, benar perlu inilah ya, perlu effort. Tetapi effortnya untuk mendapatkan PNBP tersebut tentu saja tidak tidak sedahsyat atau sekeras gitu ya kalau PNBP dari pemanfaatan dari aset seperti itu. Ya. Jadi kalau dari untuk BMN ya, pemanfaatan BMN itu kita tahu kita perlu upaya ya. Yang seperti kalian tahu kemarin Elman ya, saya cerita mengenai Elman ya, bagaimana dia berupaya untuk mengubah suatu aset gitu ya, mengubah satu aset sehingga aset itu bisa memenuhi memenuhi demand dari masyarakat ya, karena kita tahu aset itu kalau as is gitu ya, adanya begitu terus kemudian kita tawarkan ke masyarakat gitu ya, itu seringkali masyarakat demandnya itu nggak akan bersambut seperti itu ya. Jadi ketika misalnya nih aset di suatu lingkungan yang highest best use-nya adalah untuk perkantoran gitu ya. Terus kemudian as is-nya seadanya ini ya, seadanya aset tersebut, katakan aset tersebut adalah bekas bekas balai diklat, katakan gitu ya, tempat training, sehingga ruangannya itu banyak ruangan-ruangan kamar ya. Kemudian kita memaksakan untuk ya udah ini kita sewakan menjadi misalnya penginapan, katakan gitu. Nah, ini tentu nggak match ya antara supply dan demand. Demand-nya minta kantor ya. Nah, highest best use-nya adalah kantor, sementara kita supply-nya adalah dalam bentuk penginapan. Nah, ini tentu nggak match ya. Jadi kalau di ilmu ekonomi nggak ketemu nih supply dan demand-nya. Nah, sehingga dalam kondisi tersebut akibatnya apa? Akibatnya revenue yang diperoleh tidak bisa maksimal, ya, revenue yang tidak diperoleh tidak maksimal, dan kemudian juga potensi demand-nya itu tidak bisa dipenuhi, gitu ya. Jadi kemampuan serapnya katakan 100 gitu ya, kita hanya mungkin mampu menyerapnya 5 atau 10 gitu ya. Nah, itu tentu akan sangat ya. Nah, jadi di sini tidak mudah untuk mencari PNBP atau memaksimalkan PNBP dari barang milik negara, dari aset gitu ya. Karena tadi supply demand-nya ya, demand kita harus menyesuaikan dengan demand-nya ya. Beda dengan PNBP dari beberapa revenue yang lain ya, potensi revenue yang lain. Contohnya tadi misalnya cukai dan lain sebagainya. Ya, kalau cukai ya memang ada yang memproduksi katakan misalnya alkohol atau kemudian rokok gitu ya.
Nah, itu otomatis cukainya akan berbanding lurus dengan produksinya, gitu ya. Mostly seperti itu. Jadi tidak ada kendala yang berarti. Sedangkan untuk pemanfaatan tadi, belum lagi ya kalau di aset itu kita menghadapi kasus-kasus misalnya, oke, aset ini idle, tapi di sisi lain aset itu juga saat ini lagi diakuisisi pihak ketiga. Nah, kondisi seperti ini buru-buru kita bisa mematchkan supply dan demand, ya enggak? Tapi kita juga harus mengklirkan dulu tanah tersebut. Dan itu upayanya tentu luar biasa, ya. Nah, kalau kalian terjun ke lapangan nanti ya, bagaimana bisa membersihkan gitu ya, membersihkan mengklirkan aset gitu ya. Nah, itu upayanya sangat luar biasa. Kita harus banyak koordinasi, harus banyak ini ya, mendengarkan, harus ada solusi yang mana solusinya itu bisa ini semua pihak gitu ya. Dan seterusnya. Nah, itu tentu bukan sesuatu yang mudah ya, karena kita deal with people dan itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan cepat dan ini ya, dan aman gitu ya. Seringkali ada teror dan lain sebagainya. Nah, ini adalah apa namanya, struggle-nya ya untuk mendapatkan PNBP pemanfaatan BUMN. Nah, tetapi despite tadi ya, meskipun dengan adanya kendala-kendala yang banyak tadi, bisa kita lihat bahwa ya pertumbuhan PNBP itu semakin meningkat ya. 343 miliar di 2016, 2017 505 miliar, di 2018 langsung naik ke 1,57 triliun. Ya, ini tentu bukan ini ya, karena 3 kali lipat di sini ya, 3 kali lipat. Bukan sesuatu yang mudah untuk diraih. 343 miliar ini buat pajak ya, buat pajak itu sangat mudah ya enggak. Nah, pun demikian dengan cukai, ini akan sangat mudah. Tapi untuk aset BUMN untuk dapat segini itu luar biasa upaya. Di 2018. Nah, ini tentu saja upayanya harus luar biasa. Harus banyak inovasi di sana. Oke, 2019 ini sepertinya mungkin belum ini ya, belum apa namanya, belum sampai akhir tahun mungkin ya. Nah, di sini ada beberapa mekanisme ya, beberapa skema pemanfaatan. Yang pertama sewa, ya ini tentu merupakan skema yang paling sering kalian dengar. Ya, jadi kalau di kantor, kemudian kalian misalnya mengurus sesuatu ya, di kampus juga ada ya, itu ada ATM. Ya, ada kantin. Nah, ini dua ini sering ya, sering kalian lihat melekat di satu kantor atau institusi pemerintah. Kemudian aula juga. Ya. Nah, ini semuanya bisa dilakukan dengan skema sewa. Kemudian yang kedua ada KSP. Ya, di sini. Ini contohnya KSP ini yang berkontribusi pada PNBP pemanfaatan BUMN itu adalah KSP hotel dan lapangan golf. Dan kemudian sewa dan KSP untuk mendukung infrastruktur. Nah, ini contohnya ya, jadi ada sewa dan KSP tapi untuk mendukung infrastruktur. Ya, khusus untuk infrastruktur. Ini contohnya kereta cepat Jakarta-Bandung dan Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Jadi semuanya ini berkontribusi terhadap PNBP pemanfaatan BUMN. Nah, berikut adalah latar belakang ya mengapa kita perlu menyesuaikan peraturan ya. Jadi ditambah dengan tadi yang ketupi tadi ya. Jadi skema yang terakhir yaitu ketupi, mengapa itu perlu ditambahkan dan kemudian mengapa ada beberapa perubahan juga terkait peraturan mengenai pemanfaatan BUMN tersebut.
Yang pertama adalah adanya perubahan atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, seperti kalian ketahui bahwa PP 27 ini sudah diubah ya. Sebagian sudah direvisi dengan PP 28 tahun 2020. Jadi masih hangat nih ya. Terus kemudian juga adanya Perpres nomor 32 tahun 2020 ya, tentang pembiayaan infrastruktur melalui hak pengelolaan terbatas. Jadi seperti kita tahu bahwa saat ini ya pemerintah ingin mempercepat ya pembangunan infrastruktur, dan itu tentu harus respons ya dengan peraturan-peraturan yang menyertainya. Nah, salah satunya adalah PP 32 yang mana dia merespon tentang pembiayaan infrastruktur, yang kemudian ini juga harus direspon terkait barang milik negaranya nanti. Nah, kemudian juga penerbitan peraturan yang baru ini juga merupakan adaptasi ya. Jadi adaptasi proses bisnis dalam dunia usaha. Ya, jadi di sini adanya good governance, kemudian juga adanya upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan BUMN. Kemudian kita juga diminta untuk selalu mengoptimalkan PNBP. Ya, jadi kita tidak seharusnya hanya rely on pajak saja. Ya, PNBP juga harus dimaksimalkan, dioptimalkan. Dan kemudian yang terakhir kita juga diharapkan bisa mendukung perkembangan dunia usaha. Ya, tentu saja ini juga merupakan jawaban dari ini ya, yang infrastruktur ya. Nah, kemudian latar belakang yang ketiga ya, tadi adanya 2 latar belakang yang di awal tadi itu membawa kita untuk memperbaiki tata kelola pemanfaatan BUMN. Ya, jadi menjawab yang 1 dan 2, maka di sini harus ditambahkan 1 lagi yaitu ketupi. Ya, jadi sebelumnya udah ada sewa, udah ada pinjam pakai, udah ada kerjasama pemanfaatan, dan udah ada BGS BSG. Ya, jadi kemudian ditambahkan KSPI, kerjasama penyediaan infrastruktur. Masih kurang lagi karena untuk pembiayaannya, kan gitu ya. Untuk pembiayaannya bagaimana? Karena kita harus menjawab peraturan terkait ya. Maka di sini ditambahkan 1 lagi yaitu ketupi, kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. Oke. Jadi di sini ada 6 ya, tadi saya nyebutnya 5 ya. 6. Kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. Oke, kalau ada yang mau didiskusikan silahkan ya, nggak usah nunggu saya selesai ya. Ibu, izin bertanya, Bu. Silahkan. Ibu, saya masih Ya, Mbak. Saya masih bingung, Bu, perbedaan BGS sama BSG. Mungkin kalau dari segi pengertian bisa ya, Bu, dibaca di PMK-nya gitu. Cuma saya masih bingung contohnya nih seperti apa gitu, Bu, kayak penerapan BGS sama BSG. Ya, kalau contoh ya, sependek pengetahuan saya gitu ya. Sependek pengetahuan saya kalau contohnya memang belum ada, Mbak. Gitu ya. Jadi ini ada skemanya tapi belum ada penerapannya gitu ya. Jadi kalau contoh BGS BSG saya juga bingung karena memang penerapannya belum ada. Tapi kurang lebih bisa saya jelaskan seperti ini ya. Nah, urutan kata ini ya, bangun, guna, serah, dan bangun, serah, guna, ini menunjukkan perbedaan urutan serah terimanya, Mbak. Ya, kalau kamu lihat bangun, guna, serah, ya, serahnya ada di belakang. Ya, artinya apa? Artinya Bank BGS ini adalah dibangunkan oleh pihak ketiga ya di atas
di atas tanah BMN ya biasanya pada umumnya dibangunkan oleh pihak ketiga, kemudian digunakan oleh pihak ketiga tadi ya, tentu saja dengan adanya pembagian hasil ya kepada pemerintah di sini. Kemudian pada ujung waktu perjanjian itu diserahkan kepada pemerintah. Ya, jadi asetnya diserahkan kembali. Ya, misalnya gini, kerjasama bangun guna serah jalan tol. Ya, jadi dibangun jalan tol itu di atas tanah BMN ya. Kemudian digunakan ya, dioperasionalkan oleh pihak ketiga. Ya. Tentu saja di sini ada kontribusi untuk yang ke pemerintah ya. Terus kemudian pada ujung waktu, katakan kerjasamanya 30 tahun, itu diserahkan ke pemerintah kembali. Oke, sampai sini bisa dipahami? Berarti pas pertama ngebangunnya pakai uang swasta, cuma pas akhirnya asetnya dikasih ke pemerintah gitu ya, Bu? Tuh, ya. Jadi di sini pihak ketiga ya gitu ya. Nah, ini BGS BSG ini pada umumnya adalah ditujukan untuk pembangunan aset-aset yang merupakan tusi kementerian ya, tusi pemerintah, tetapi perlu capital outlay, initial outlay yang sangat tinggi. Ya, tadi yang saya bilang jalan tol katakan seperti itu ya. Meskipun jalan tol setahu saya sih belum ada ya yang menggunakan BGS BSG. Nah, jadi dia perlu initial outlay yang sangat besar sehingga APBN ini kalau dipakai untuk itu maka akan sulit ya, karena kita kan juga ada prioritas APBN di dalam APBN tersebut. Nah, sehingga digunakanlah mekanisme ini ya, bangunnya oleh pihak ketiga karena tadi negara butuh asetnya tapi nggak punya resource gitu ya, uangnya kurang gitu ya. Nah, tapi pemerintah punya ya, negara punya tanah ya. Jadi tanah di atas jalan tol tadi. Nah, itu tentu saja nanti ada semacam perhitungannya ya. Dan kemudian yang selanjutnya bangun serah guna. Yang tadi yang saya jelaskan ya, ini menunjukkan titik penyerahannya. Jadi di sini dibangun oleh pihak ketiga, kemudian diserahkan kepada pemerintah, ya, baru kemudian dioperasionalkan oleh pihak ketiga tadi. Oke, bedanya apa Bu nanti? Bedanya nanti terutama pada saat akan menonjol saat penata usahaan ya teman-teman ya. Saat penata usahaan bangun guna serah, maka pencatatan BMN-nya kira-kira kapan nih teman-teman kalau dari sini? Bangun guna serah. Waktu diserahkan ya, Bu? Waktu diserahkan. Ya, jadi BMN-nya dicatat pada ujung, ya, ujung perjanjian. Sedangkan kalau bangun serah guna, itu di BMN-nya dicatat pada saat kapan? Di awal ya, Bu, setelah asetnya jadi. Ya, setelah asetnya jadi, kemudian diserahkan ya. Nah, setelah diserahkan ke pemerintah, itu sudah dicatat gitu. Jadi nanti perbedaannya titik penyerahannya, Mbak. Nah, cuman kalau ditanya case-nya, terus terang saya masih sepanjang atau sependek lah ya, saya nggak ngerti semuanya. Sependek pengetahuan saya selama saya bekerja di DJKN dan kemudian update-update sampai sekarang, itu memang kita belum ada contoh yang bisa di-share seperti itu. Bisa jadi nanti kalau kalian kerja ya, kalian nanti jadi asset manager, bisa jadi nanti ada contoh ya. Nah, nanti kalau kalian sudah KL-nya, kemudian kalian diminta untuk menganalisa dan lain sebagainya, ya kalian bisalah share-share dengan saya ya, gitu. Biar adik kelas kalian nanti ada contoh seperti itu. Oke. Nah, kalau yang lain bagaimana Bu? Yang lain ada contohnya. Yang ketupi nih mungkin belum ya, karena masih baru banget ya. Ketupi ini belum ada contohnya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan?
Bu, maaf Bu nanya lagi. Berarti ini tuh yang bangun serah guna ini konsepnya hampir sama kayak akuntansi yang sale leaseback ya Bu. Jadi kayak asetnya punya sebenarnya yang bikin nih si pihak ketiga, cuma diserahin ke pemerintah, tapi ujungnya ntar yang pakai si pihak ketiga juga. Seperti itu bukan sih Bu? Iya, kurang lebih hampir sama. Ya, hampir Oke, sama. baik Bu. Cuman nanti mungkin perhitungan ininya ya, perhitungan apa namanya kontribusinya mungkin ya. Tapi secara skema mungkin bukan sale kali ya, tapi dibangunkan pihak ketiga kemudian diserahkan gitu. Tapi kalau logikanya mungkin hampir sama. Oke Bu, dapat dipahami dengan jelas. Makasih banyak Bu. Sama-sama. Oke, yang lain bagaimana? Sudah oke semua? Sudah mulai panas? Untuk masuk ke materi selanjutnya? Izin bertanya, Bu. Silahkan. Lanjutin yang tadi, Bu. Kalau bangun serah guna sama bangun guna serah ini pembayaran pajaknya oleh siapa ya, Bu? Pembayaran pajak untuk PBB misalnya, Bu. tanahnya kan tanah pemerintah ya? Iya. Iya, Bu. Tapi bangunannya kan dibangun oleh pihak ketiga, Bu. Nah, itu yang bayar PBB-nya itu dari pemerintah atau dari pihak ketiga, Bu? Kalau untuk biaya nanti kalau teknisnya lagi ya, nah, masing-masing ya. Nah di sana Mas. Baik, Bu. Terima kasih. Ya sebenarnya sih kalau untuk masalah PBB ini kita masih ini ya. Sekali doang gitu ya, begitu kita beli ada bayar per tahun ya. Karena kita warga negara. ini debatable ya, jadi banyak opini, banyak wacana di sana ya. Oke, ini simplifikasi peraturan pemanfaatan BMN ya. Tentu saja simplifikasi ini adalah simplifikasi dari peraturan yang sebelumnya. Ya. Jadi di sini peraturan sebelumnya itu terspread atau tersebar di beberapa PMK. Ya, bisa kalian lihat di sini ya. Ada PMK 57 tentang sewa. Ya. Terus ada PMK 164 tentang pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur. Ya, jadi di sini lebih ke KSPI. Ya. Terus kemudian ada lagi PMK 78 tentang pemanfaatan secara umumnya. Ya. Nah, ini tersebar di beberapa PMK. Nah, kemudian di sini kita simplifikasi sehingga di sini hanya ada satu PMK, yaitu PMK 115 ya, tahun 2020. Ini jadi masih fresh from the oven gitu ya. Jadi ini starting yang bagus buat kalian untuk belajar. Nah, di sini juga untuk skema-skemanya, karena ini sudah dalam satu payung ya, maka skema-skemanya ini sudah tidak tersebar lagi. Ya, jadi PMK 115 itu sudah mengatur semua ini. Ya, beda dengan yang ini ya, 57 hanya untuk sewa, 164 untuk KSPI, dan yang lainnya diatur di 78. Gitu. Nah, kalau ini enggak. Ya, jadi ini semua sudah disatukan. Dan karena ini sudah disatukan, maka otomatis jumlah pasalnya juga jadi drop ya, jadi drop. Tadinya 313 pasal, ya, 44 bab. Sekarang 107 pasal dan 10 bab. Ya, jadi kalian hanya tinggal ngapalin 107 pasal ya. Jadi tidak effortnya tidak sebesar kakak kelas kalian. Kakak kelas kalian 313 pasal.
Oke. Nah, ini pokok-pokok perubahannya ya ketika bandingkan dengan yang 3 tadi ya, 3 peraturan tadi, maka ini adalah pokok-pokok perubahan yang ditampung dalam PMK 115. Oke. Kita masuk dulu ke penyetoran penerimaan negara. Nah, di sini ada pengecualian ya. Jadi pada prinsipnya semua disetorkan seluruhnya ke kas negara. Ya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan yang ditetapkan presiden. Ya. Kemudian untuk PSP, nah ini PSP masih menyantol nih di sini ya. Kalau di sebelumnya dilakukan kepala KPKNL sesuai KMK 781. Nah, khusus untuk pemanfaatan ya di PMK 115 diatur ya. Jadi PSP atas aset-aset atau BMN yang menjadi objek pemanfaatan. Ya. Maka di sini bisa langsung dilakukan oleh pejabat yang menerima permohonan pemanfaatan. Jadi kayak satu pintu gitu ya. Kamu usulan pemanfaatan, tapi ketika itu belum ada, katakan ya, belum ada PSP-nya, maka saat itu juga bisa langsung dilakukan analisa untuk yang PSP-nya. Ya. Sementara sebelumnya harus PSP dulu, kemudian belok ke sana ya, belok ke KPKNL. Jadi sesuai dengan pendelegasian kewenangan. Nah, kalau sekarang ya udah ngajuin pemanfaatannya di mana, itu sekaligus kita bisa minta penetapan status penggunaannya. Bu, berarti ini dong Bu, pemanfaatannya kemarin kata Ibu bilang bahwa semua harus didahului dengan penetapan status. Gitu ya. Sekarang berarti gimana dong Bu? Sama, ya tetap. Ini kan harus didahului. Jadi pemanfaatannya baru bisa diproses setelah PSP-nya dilakukan. Hanya bedanya di sini satu pintu. Ya, jadi langsung ke pejabat yang menerima permohonan. Sedangkan kalau dulu ya udah sesuai dengan ininya ya, kewenangannya kantor vertikal gitu. Di mana aset tersebut berada dan misalnya dia ada di satkernya di wilayah kerjanya KPKNL A katakan, maka PSP-nya terlebih dahulu harus diusulkan ke KPKNL A. Nah, setelah itu selesai ya, baru diusulkan pemanfaatannya ke siapa dong? Kalau pemanfaatan kemana? Ke pengelola barang ya, dalam hal ini adalah pusat, kantor pusat. Seperti itu. Nah, ya terutama yang nilainya besar-besar ya, maka ini harus dilakukan oleh kantor pusat. Sehingga di sini nggak perlu yang 2 kali. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kalau puasa gini ini ya, hambatannya itu kendalanya ada di ngantuk, ya nggak? Betul, Bu. Udah cuci muka, udah mandi ya, udah ini. Makanya nih kalian kalau mau nanya aja gitu ya, biar saya nggak halu gitu ya. Kalau ngomong terus kan lama-lama halu kan. Nah, kemudian bentuknya ya, jadi tadi saya sampaikan ada tambahan ketupi di sini. Terus penilaiannya. Nah, kalau sebelumnya ini harus dilakukan oleh penilai pemerintah. Nah, dengan PMK 115, maka ini bisa dilakukan baik oleh penilai pemerintah maupun penilai publik. Yang kalian sering dengar ya, KJPP ya. Di KJPP. Nah, kemudian penerusan sewa ini sebelumnya belum diatur. Jadi misalnya sewa udah 5 tahun udah mau habis gitu ya, terus diteruskan atau diteruskan oleh yang lain misalnya. Nah, di
Di sini di PMK 115 itu bisa dilakukan oleh pengguna barang. Kemudian lelang, ya. Ini juga belum diatur, di PMK 115 sudah diatur. Di mana di sini diatur lelang hak menikmati, ya. Jadi hak untuk mendapatkan return, ya. Return, hak untuk menikmati itu hak untuk mendapatkan return dari pemanfaatan tadi. Nah, ini dilelangkan. Kemudian tata cara penyelesaian sewa yang sudah terlanjur, ya, sewa terlanjur. Jadi dulu udah melalui udah disewakan, ya, tapi belum melalui persetujuan pengelola barang. Nah, ini bagaimana? Ya, di sini bisa dilakukan di PMK 115, yaitu dengan melibatkan pengguna dan APIP. Kemudian untuk pinjam pakai, dulu hanya pemerintah daerah, maka sekarang dengan adanya pemerintah desa, ya, yang sudah dengan undang-undang desa, maka di sini juga ditambah pemerintah desa. Ya, faktanya memang ada gitu ya aset-aset BUMN yang kemudian dibutuhkan atau dipakai oleh si desa, pemerintah desa. Kemudian untuk jangka waktu pinjam pakai dulu 5 tahun dan diperpanjang 1 kali. Nah, kalau yang di sekarang itu tidak dibatasi, ya, 5 tahun dan dapat diperpanjang. Ya, karena kita tahu yang meminjam subjeknya adalah pemerintah daerah atau pemerintah desa. Ya. Dan dua-duanya sebenarnya sama-sama pemerintah, ya, tetap pemerintah juga, meskipun skopnya lain. Sehingga di sini tentu saja pinjam pakai itu istilahnya ya udahlah jangan hitung-hitungan gitu ya, hitung-hitungan banget gitu ya. Sama-sama pemerintah ini. Kemudian yang ke-10 di sini ada perubahan lagi yaitu terkait pinjam pakai. Jadi pelaksanaan pinjam pakai dalam kondisi tertentu. Nah, di sini belum diatur di peraturan-peraturan sebelumnya, tapi di PMK 115 yang terbaru itu sudah diatur bahwa dalam kondisi tertentu serah terima objek pinjam pakai itu dapat dilakukan mendahului persetujuan pengelola. Jadi serah terima objek dulu, kemudian mungkin masih proses di sana, ya. Tapi karena ini di root-nya sudah perlu gitu ya. Terutama juga katakan misalnya untuk ini ya, untuk case-case COVID ya. Case-case COVID-19 ini seringkali pemerintah daerah dan pemerintah desa itu udah harus melakukan gitu ya, udah harus pinjem gitu, udah harus memakai aset tersebut. Tapi persetujuan pengelolanya kan, kalau nunjuk persetujuan pengelola kan lama, ya enggak? Sementara katakan ruangan atau gedungnya itu sudah dipakai untuk katakan untuk isolasi pasien COVID atau untuk penanganan pasien COVID. Nah, ini tentu bukan sesuatu yang bisa ditunda besok-besok, nunggu persetujuan pengelola dulu, katakan gitu ya. Nah, sehingga di sini dibukalah kemungkinan serah terima objek pinjam pakai itu dapat mendahului persetujuan pengelola. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Nah, kemudian yang terakhir ada lagi, terakhir kan ya? Oh, masih ada? Oh, masih ada ternyata. Wah, sampai 29. Yang nomor 11 adalah penyiapan pelaksanaan KSP dan BGSPSG. Gitu ya. Jadi dulu nggak diatur. Nah, di PMK 115 itu diatur pengelola barang dapat memberikan bantuan dan dukungan dalam penyiapan KSP dan BGSPSG. Ya, demikian seterusnya ya. Ternyata masih 29, Bu. Gini aja. Dari 12 dan 19 kalian baca ya. Saya beri waktu 5 menit lah ya. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan silahkan feel free ya. Oh, saya mau nanya yang ini Bu. Yang nomor 9 aja.
waktu pinjam pakai. Oke. Nah, kan di peraturan sebelumnya itu 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. Pertanyaan saya waktu pembuatan peraturan sebelumnya itu pasti ada landasan kenapa diperpanjangnya hanya bisa 1 kali? Apa karena kayak kamu nggak bisa minjem selamanya loh, ada pemerintah daerah lainnya yang juga pengen minjem, kalau jadi barang tersebut bisa dimanfaatin juga sama pemerintah daerah lainnya gitu. Pasti kan ada landasan kenapa cuma maksimal 1 kali. Iya. Terima kasih. Ya, kalau tanya asbabun nuzulnya, ini kan asbabun nuzul ya. Berarti harus ke yang membuat waktu itu, ya kan. Nah, saya memang dulu itu sempat terlibat dalam pembahasan ini, tapi saya bukan PIC, ya, bukan person in charge-nya. Nah, kalau dulu kerjaan saya lebih banyak ke penata usahaan ya, jadi akuntansinya, karena memang background saya kan akuntansi ya, bukan angkutan ya, akuntansi. Gitu. Background saya akuntansi, jadi saya lebih banyak dilibatkan di terkait akuntansi. Dan kebetulan memang saya di bagian yang menangani pencatatan dan penata usahaan aset, gitu ya. Oke, jadi kalau tanya asbabun, berarti saya harus bongkar-bongkar memori saya ya, seperti itu. Dan sepanjang atau sependek karena saya bukan PIC, sependek pengetahuan saya ya karena ini harapannya ini adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Namanya juga pinjam, gitu ya, pinjam. Jadi dulu logikanya si pemerintah daerah tersebut tentu akan sepanjang 10 tahun katakan ya, karena 5 tahun kemudian diperpanjang 1 kali, itu bisalah dia membangun gitu ya, membangun dan lain sebagainya, membangun aset penggantinya seperti itu. Tetapi ternyata dalam perjalanannya ini ya tadi ya yang saya bilang ya, banyak dinamika ya, adaptasi proses bisnis dalam dunia usaha, perbaikan tata kelola ya, dan kemudian juga dinamika pengelolaan aset di lapangan. Nah, ini sepertinya ada kasus gitu ya, bukan kasus sih, ada di mana case yang pemerintah daerah itu ternyata mungkin lebih dari 1 kali ya memperpanjangnya. Sehingga di sini 5 tahun dan dapat diperpanjang. Ya. Dan kita juga tahu ya beberapa kayak misalnya case yang inilah, case COVID-19 ya, case COVID-19 ini. Dengan kondisi yang sekarang dan kemudian ternyata gelombangnya ini kayak tidak pernah berhenti ya, jadi kayak tsunami gitu kan, turun naik lagi kan gitu ya, sehingga kita juga nggak tahu ya kapan ini akan berakhir. Bahkan saya baca di beberapa jurnal itu para ahli berpendapat bahwa ada kemungkinan kita mungkin tidak akan pernah normal lagi. Seperti itu. Nah, jadi itu akan seperti flu, ya, penyakit ini akan seperti flu tapi much worse gitu ya. Kalau flu kan mungkin tidak sampai mengakibatkan kematian gitu ya. Tapi kalau ini virusnya kan bermutasi terus ya. Jadi begitu ada gelombang ini membuat dia mutasinya luar biasa. Bahkan kemarin yang di India itu mutasinya sampai 2 atau 3 kali gitu ya. Nah, sehingga vaksin sebelumnya kan tidak ini. Nah, otomatis artinya apa? Kenapa saya panjang lebar ke sana? Oke, jadi otomatis ini maksudnya. Jadi kemungkinan untuk pinjam pakai oleh Pemda atau dalam konteks COVID-19 tadi ya, itu bisa jadi juga akan lebih dari 1 kali gitu ya. Dan secara pemerintah pusat
dia akan misalnya, loh aku gimana kalau perlu lagi gitu ya. Ya udah bisa diminta gitu ya. Tetapi kalau kita ngomong dari APBN secara global ya, secara menyeluruh, maka ini sebenarnya juga penghematan APBN juga. Ya. Kenapa? Karena penghematan APBN ini berarti ada solusi non aset dari Pemda ataupun Pemdes terkait. Gitu ya. Jadi Pemda atau Pemdes akhirnya tidak perlu mengalokasikan initial outlay atau capital outlay untuk pembangunan aset. Karena dia bisa memenuhinya dari aset yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Kalau saya melihat dari sisi positifnya seperti itu. Jadi dari kalau kita lihat dalam konteks APBN secara menyeluruh, secara global ya, secara nasional, maka ini bisa dianggap sebagai penghematan. Jadi penghematan bukan hanya dari pemerintah pusat saja, tapi pengeluaran yang harus atau capital outlay yang harus dikeluarkan oleh si Pemda atau Pemdes tersebut. Saya melihatnya seperti itu, Mas, kalau dari saya. Saya paham, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Oke, sini ada yang mau ditanyakan di pokok-pokok perubahan yang nomor 12 sampai 19. Mungkin jangan detailnya ya, detail teknisnya, karena nanti kita akan ini ke teknis. Tapi lebih kepada, ada dinamika seperti ini ya. Mengapa diubah? Izin, Bu. Silakan Mas Chris ya, panggilannya Chris ya. Panggilannya Tito sih, Bu. Kalau Tito. iya. Titonya dari mana, Tito? Dari Tangsel, Bu. Enggak, maksudnya Oh, panggilan Titonya diambil dari mana? oh, dari nggak tahu sih, Bu, dari kecil. Oh, Dari mungkin panggilnya karena begitu. itu ya, Tito. Iya, mungkin orang-orang pada kesusahan gitu dulu pas masih kecil gitu. Mau nanya, Bu, ini kan sebenarnya minggu lalu kan yang ada disuruh baca artikel kan, Bu. Nah, kebetulan kelompok saya itu dapat yang perubahan ini, Bu, PMK 115. Jadi kalau saya baca ini, sebenarnya tujuan PMK ini dibikin itu untuk ngedorong PNBP, Bu. Soalnya yang tadi dilihat kan PNBP dari BMN itu yang tahun 2019 itu kan 2018 kan sempat naik kan yang sampai 1,5 triliun. Nah, tapi pas 2019-nya turun lagi jadi cuma 500 miliar sekian kan, Bu. Jadi kalau yang saya baca itu tujuan PMK ini sebenarnya intinya tuh untuk mempermudah regulasi dalam melakukan pemanfaatan BMN sih, Bu. Oke. Udah sih. Ya. Sebenarnya nggak nanya sih, Bu, cuma mau nambahin aja. Iya. Oke, Mas Tito. Ya, terima kasih ya atas inputnya. Betul yang disampaikan Mas Tito ya. Jadi ini lebih untuk mendorong potensi PNBP yang berasal dari BMN. Ya. Selain itu juga tadi ya untuk mendorong pemanfaatan BMN yang ditujukan untuk infrastruktur, ya seperti itu. Dan juga secara global ini juga merupakan sarana yang bagus ya untuk intinya adalah untuk memaksimalkan aset ya, penggunaan pemanfaatan dari aset tersebut. Jadi nafasnya itu adalah pokoknya jangan sampai aset itu tidur ya. Jadi ya sebisa mungkin mereka bekerja dan kita tidur gitu. Seperti itu. Oke, tidak ada ya. Bisa kita next.
Oke, kalau tidak ada yang diskusikan, kita akan masuk langsung ke teknisnya ya. Iya, teknis skema pemanfaatannya. Nah, ini tadi kalian sudah tahu ya, di sini ada 6 ya. Ada sewa. Nah, namanya juga sewa ya. Maka di sini ada imbalan uang tunai berupa uang tunai. Nah, kemudian KSPI di sini untuk I-nya stands for infrastruktur ya. Jadi untuk kegiatan penyediaan infrastruktur. Sedangkan untuk pinjam pakai tadi yang sudah disampaikan ya, pinjam pakai ini seperti namanya pinjam ya, dipinjam ya, untuk pelaksanaan tusi Pemda atau Pemdes. Namanya juga pinjam ya. Jadi di sini tidak ada kontribusi berupa uang ya, tidak ada imbalan berupa uang. Beda sama yang sewa tadi. Nah, kemudian KSP, ya, KSP kerjasama pemanfaatan ini pendayagunaan ya, samalah dia dimaksimalkan lah ya, dioptimalkan pemanfaatannya. Kemudian BGS BSG tadi sudah saya jelaskan ya. Dan kemudian yang terakhir adalah ketupi. Ketupi kembali I-nya ini stands for untuk infrastruktur. Ya, bedanya dengan KSPI, ya, ketupi ini ditujukan untuk pembiayaan. Ya, tujuannya lebih untuk pembiayaan infrastruktur. Sedangkan kalau KSPI ada aset kemudian dikerjasamakan. Tujuannya tetap untuk infrastruktur, sama-sama untuk infrastruktur. Oke, bisa memahami perbedaan masing-masing? Atau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan lagi? Saya bukan orang yang tahu segalanya ya. Kebetulan saja dulu pernah gawe di sana gitu ya. Jadi sedikit tahu lah, sedikit tapi. Jadi tapi kalau untuk diskusi feel free ya. Jadi bukan saya berarti saya 100% yang benar gitu, enggak. Tapi bisa jadi nanti ide-ide kalian ya, itu justru nanti yang akan menjadi inovasi-inovasi di masa yang akan datang ya. Jadi feel free untuk discuss. Nah, ini adalah gambaran umum bentuk pemanfaatan. Ya, jadi ini ada prinsipnya. Ya. Prinsip yang pertama itu pemanfaatan bisa dilakukan asal tidak mengganggu tusi. Ya. Karena tadi tusi ini harus dipenuhi. Kenapa? Karena pada saat pengadaan ya kita sudah mendeklar ya enggak. Pengadaan aset tujuannya untuk apa? Untuk tusi gitu. Jadi untuk pelaksanaan tusi. Bahwa di kemudian hari ternyata dia tidak maksimal digunakan untuk tusi, itu adalah lain perkara. Ya. Sehingga pemanfaatan ini hanya bisa dilakukan ketika dia tidak mengganggu pelaksanaan tusi. Terus yang kedua, ya, kedua adalah tidak ada pemindah tanganan ya, dengan pemanfaatan ini tidak ada pemindah tanganan apapun sehingga otomatis pemanfaatan tidak mengubah status kepemilikan barang milik negara. Oke, bisa dipahami? Kemudian yang ketiga dilakukan terhadap BMN yang telah mendapatkan PSP ya. Meskipun tadi ada satu klausul di PMK 115 ini yang istilahnya mempermudah ya, permudah. Jadi kalau ada yang mau mengajukan usul pemanfaatan, maka PSP dan belum ada PSP terkait pada aset tersebut, maka ini bisa dilakukan ya. PSP-nya bisa dilakukan oleh pejabat di mana usulan tersebut disampaikan. Ya, jadi nggak usah nunggu dulu nih PSP dulu ke sana ya. Terus kemudian baru ke pengelola barang yang berwenang gitu ya, katakan kantor pusat. Nah ini tentu akan takes time.
Kemudian pemeliharaan dan pengamanan BMN ya, yang tentu saja ini yang menjadi objek pemanfaatan ya, itu menjadi tanggung jawab mitra pemanfaatan. Jadi kalau lagi disewa, katakan gitu ya, disewa oleh bank, maka otomatis pemanfaatan aset tersebut menjadi tanggung jawab dari bank tersebut. Kemudian prinsip berikutnya adalah penerimaan negara itu by default itu seluruhnya harus disetorkan ke kas negara. Ya. Tapi di dalam hal ini ada penambahan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Nah, kemudian prinsip selanjutnya yang sering kalian dengar adalah BMN ya itu dilarang untuk dijaminkan atau digadaikan. Jadi ini sebenarnya adalah prinsip secara umum ya. BMN itu tidak bisa dilarang, dijaminkan, atau digadaikan. Jadi bukan hanya melekat pada pemanfaatan saja. Ya, tapi karena kita sekarang lagi bahas konteksnya pemanfaatan, maka di sini diselipkan yang menjadi objek pemanfaatan. Ya. Jadi defaultnya memang semua BMN baik yang mau dimanfaatkan atau tidak itu tidak boleh dijaminkan atau digadaikan. Kemudian penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN ini tadi sudah dijelaskan ya, dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik. Kemudian pengelola barang dapat memberikan bantuan dan atau dukungan dalam rangka penyiapan pemanfaatan BMN. Ini tentu berdasarkan hasil koordinasi ya. Terus pemanfaatan dapat dilakukan dalam rangka penyediaan infrastruktur. Nah, di sebelah kanan kalian bisa melihat ya, ada mitra, objek, dan jangka waktu. Ya, jadi masing-masing skema itu di sini ada rekapnya, ya, rekapnya untuk mitra, objek, dan jangka waktu atas masing-masing skema. Enak kan? Ya, udah direkapin. Kalau baca satu-satu kan susah kalian baca peraturannya. Oke, ini mungkin ya silahkan. Enggak Bu, tadi cuma ngomong, ya Bu, udah enak, udah direkapin. Ini mungkin ini ya, apa namanya, bisa kalian baca ya kalau ini ya, karena ini terkait teknisnya. Bisa kalian lihat ya, untuk yang infrastruktur di sini maksimal waktu pemanfaatannya sangat panjang ya, 50 tahun. Ya karena memang kalau infrastruktur ini kan capital outlay-nya besar banget ya. Sehingga ini perlu waktu panjang untuk mengembalikan lah istilahnya seperti itu. Pengembaliannya itu lama. Aduh, banyak banget ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi mengajukan permohonan terlebih dahulu tentu saja juga melampirkan proposal bisnis ya atau kelayakan. Terus yang kedua, ya pengelola melakukan penelitian awal. Ya, jadi setelah disampaikan, diteliti,
Terus kemudian dipertimbangkan hasilnya, kalau memang oke gitu ya, maka prosesnya berlanjut. Ya kalau nggak oke ya udah berhenti di nomor 2 saja. Nah kalau oke bisa lanjut nih ke nomor 4. Oke, jadi di ini ya sudah dinilai gitu ya. Kemudian di sini dipertimbangkan hasil penilaiannya. Kemudian dikeluarkanlah surat persetujuan kalau memang itu oke gitu ya. Dan selanjutnya SOP-nya masih ada. Oke, di tempat kalian sudah azan kah? Kalau di Sudah, Lampung, Ibu. Di saya sudah. Oke, kita break dulu ya. Break, Ya, siap. kembali pukul berapa nih? Dua belas lebih 5 kali ya? Boleh, Bu. 15 menit aja ya, 12 lebih 5. Nanti kita kembali lagi di 12 lewat 5 menit. Baik, Bu. Baik, Ibu. Saya akan ada di sini ya, tapi saya stop video dan mute. Makasih. Ibu sama-sama. Uang. Ya. Nah, penyewaan bisa dilakukan itu sepanjang memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah dan atau masyarakat. Ya, jadi di sini manfaat ekonominya berupa return, berupa uang sewanya ya, uang sewanya. Kemudian ini yang tadi ya, yang diatur di PMK 115 namun belum ada di peraturan sebelumnya, yaitu penyewa dapat melakukan penerusan sewa kepada pihak lain ya dengan persetujuan pengelola barang atau pengguna barang. Jadi di sini tambahan ketentuan. Kemudian selama masa sewa, objek sewa dapat diubah bentuknya dengan ketentuan tidak merubah konstruksi dasar. Nah, ketentuan ini nanti diatur dalam perjanjian sewa. Ya, jadi seperti kita ketahui ya, sewa itu nanti mendapatkan persetujuan dari pengelola barang dan kemudian sesudahnya nanti nanti diteruskan atau ditindaklanjuti dengan adanya perjanjian sewa antara pengguna dan pihak ketiga. Dan kemudian objek sewa wajib dikembalikan dalam kondisi baik dan layak fungsi. Nah, kemudian untuk pengaturan teknisnya, objek sewa itu bisa ditawarkan melalui media pemasaran. Jadi kalau misalnya pengelola barang atau pengguna barang gitu ya, atau mitra bahkan, itu menginginkan ada yang siapa sih yang mau nyewa nih gitu. Nah, ini bisa diiklankan gitu ya, diiklankan di media. Kemudian tarif pokok sewa itu berupa daftar tarif pokok sewa yang ditetapkan pada awal tahun oleh pengelola barang. Ya, jadi tarif pokoknya ditetapkan pada awal tahun. Besarannya digunakan sebagai nilai limit terendah pada lelang hak menikmati. Ya, jadi lelang hak menikmati, lelang untuk besaran returnnya nanti ya. Siapa yang bisa menyewa. Nah, pembayaran uang sewa dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian. Kemudian penyewaan dituangkan dalam bentuk perjanjian. Nah, ini formulanya ya teman-teman ya. Formula besaran sewa adalah tarif pokok sewa dikalikan faktor penyesuai. Ya. Nah, faktor penyesuainya
tarif pokok sewanya tadi ya ditentukan oleh pada awal tahun oleh pengelola barang, yang dalam hal ini pada umumnya dibantu ya, dilakukan oleh penilai ya. Nah, kemudian dikalikan dengan faktor penyesuai. Faktor penyesuai di sini dibedakan menjadi ininya, subjeknya ya. Dan kemudian berdasarkan periodisitasnya. Subjeknya ditentukan berdasarkan kegiatan usaha yang dia digeluti oleh subjek. Misalnya di bisnis, maka ini faktor penyesuaiannya adalah 100%. Ya. Kemudian kalau bisnis murni, kalau itu koperasi sekunder, maka dia 75%. Ya, koperasi sekunder ASN, TNI, Polri. Kalau koperasi primer, maka di sini 50%. Ya. Sedangkan kalau usaha perorangan UMKM, maka di sini 25% penyesuai kegiatan usahanya. Kemudian ada yang non bisnis, ya non bisnis. Non bisnis berarti dia tidak profit oriented ya, tidak profit oriented. Maka dia penyesuaiannya adalah 30 sampai 50%. Dikecualikan ya, kecuali untuk yang sewa yang diinisiasi oleh pengelola atau pengguna untuk mendukung TUSI, maka di sini 15%. Sedangkan untuk sarpras pendidikan maka 10%. Kemudian untuk sosial ya, untuk sosial maka di sini faktor penyesuaiannya adalah 2,5%. Nah, kemudian faktor penyesuaian kedua, jadi setelah dikalikan faktor penyesuaian pertama, kemudian kita masuk faktor penyesuaian periode kedua, yaitu periodisitas. Ya, jadi di sini ada jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Ya. Jika dia periodenya hanya 1 tahun, maka faktor penyesuaiannya 100%. Kalau 5 tahun berarti 135%. Ya, di antaranya adalah selang di antara. Kemudian kalau per bulan berarti 130%, per hari 160%, dan per jam 190%. Nah, dalam kondisi tertentu, maka periodisitas ini tidak berlaku ya di sini ya, faktor penyesuaian kondisi. Jadi, penyesuaian perioditas, kemudian untuk faktor penyesuaian kondisi, ini ada 1 sampai 50%, yaitu untuk penugasan-penugasan, ya, penugasan pemerintah, bencana alam, bencana non-alam, seperti yang sekarang ya, COVID, kalau memang mau disewa untuk COVID, maka itu termasuk bencana non-alam. Nah, ini formula besaran sewanya ya. Untuk infrastruktur ya. Jadi kalau untuk infrastruktur itu dibedakan ini berdasarkan jenis infrastrukturnya. Ya, faktor penyesuaiannya ability to pay masyarakat, willingness to pay masyarakat, dan nilai keekonomian. Nah, di sini bedakan untuk transmisi, distribusi, dan instalasi listrik, ini 1-20%, bandar udara, terminal, dan perkeretaapian 1-50%, begitu seterusnya. Kecuali untuk yang ini ya, pembangkit listrik tenaga matahari dan pembangkit listrik tenaga air, maka di sini faktor penyesuaiannya adalah 0%. Ya, ini untuk mendukung itu ya, mendukung energi renewable, penggunaan renewable energy. Nah, ini perjanjian sewanya ya, ditandatangani oleh penyewa dan pengelola barang atau pengguna barang. Nah, untuk yang infrastruktur itu harus dituangkan dalam akta notaril.
Perjanjian sewa ditandatangani paling lama 3 bulan sejak keputusan sewa atau surat persetujuan diterbitkan. Kemudian fotokopinya disampaikan ke pengelola paling lambat 7 hari setelah penandatanganan. Kemudian sewa berakhir ketika jangka waktunya berakhir atau ketika ada pengakhiran sepihak, ya. Atau berakhirnya pinjam perjanjian atau karena ketentuan lain sesuai peraturan. Kemudian untuk yang pengakhiran sepihak itu dilakukan jika mitra penyewanya tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian. Ya, jadi salah satunya adalah beban pemeliharaan, ya, itu ditanggung oleh pihak mitra, listrik, air, menjaga supaya dia dalam kondisi yang tetap baik, ya, itu semua menjadi kewajiban mitra. Kemudian pengakhiran sewa disampaikan secara tertulis kepada penyewa tanpa melalui pengadilan. Oke, sebelum kita masuk ke pinjam pakai, ada mau didiskusikan teman-teman? Untuk prakteknya nanti ya, minggu depan ya, insya Allah ya. Praktek sewa perhitungannya. Ini hanya memberikan overview terkait masing-masing mekanisme. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk ke pinjam pakai. Ya, ini sesuai namanya ya, pinjam. Pinjam. Berarti di sini tidak ada return berupa uang atau apapun. Ya, jadi memang murni. Itulah kenapa pinjam pakai hanya dimungkinkan untuk pemerintah daerah dan pemerintah desa. Ya. Kalau swasta keenakan dong, ya enggak? Jadi di sini hanya dimungkinkan untuk pemerintah daerah dan pemerintah desa. Oke. Ini adalah ketentuannya, jadi dia tujuannya kembali ini lebih untuk mengoptimalkan BMN dan kemudian menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pemerintahan desa dan kemudian memberikan manfaat ekonomi dan atau sosial bagi pemerintahan daerah, desa dan atau masyarakat. Ya, jadi kalau di daerah atau desa bisa jadi itu dipakai gitu ya, dipakai atau digunakan untuk misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong ekonomi masyarakat gitu ya. Jadi sehingga di sini memberikan manfaat ekonomi tidak hanya untuk Pemda ataupun Pemdas tapi juga untuk masyarakat. Kemudian untuk teknisnya ya, di sini peminjam pakai dapat mengunggah BMN sepanjang untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pemerintahan desa. Ya. Tapi yang jelas perubahan itu tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan atau penurunan nilai. Ya. Nah, simplifikasinya di sini Pemda Pemdes bisa mengajukan permohonan pinjam pakai ya, disertai dengan tujuan penggunaan. Kemudian pengguna menyampaikan surat permohonan pinjam pakai tadi, terus bersamaan dengan dilakukannya berita acara serah terima sementara BMN antara pengguna dengan Pemda tersebut. Ya, jadi kalau bisa kalian lihat, surat permohonannya ini paralel disampaikan dengan BAST-nya. Ya, jadi disampaikan surat permohonan pinjam pakai ke pengelola barang, sekaligus di saat yang sama dilakukan BAST pengguna dengan Pemda atau Pemdes. Nah, kemudian pengelola barang menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai, gitu ya. Nah, baru di situ dilakukan BAST yang firmnya ya. Jadi kalau tadi kan BAST sementara. Nah, kalau setelah ada persetujuan dari pengelola, maka ini dilakukan BAST yang finalnya gitu ya. Nah, baru nanti setelah dilakukan
BAST yang tadi pinjam pakai ya, maka apa namanya itu bisa ini ya dilakukan secara istilahnya apa ya resmi gitulah ya gitu. Kalau tadi kan sifatnya sementara. Nah, berdasarkan surat persetujuan pinjam pakai itu pula pengguna menerbitkan keputusan dan perjanjian pinjam pakai. Jadi selain BAST ada perjanjian pinjam pakainya. Ya. Apa yang menjadi kewajiban dari pemerintah pusat dan apa yang menjadi kewajiban tentu saja pemerintah daerah dan atau pemerintah desa dengan implikasi memakai aset tersebut, meminjam aset tersebut. Nah, kemudian di sini juga disebutkan ya penggunaan barang atau pengelola barang dapat menyerahkan pengguna barang atau pengelola barang dapat menyerahkan objek pinjam pakai kepada Pemda atau Pemdes mendahului penetapan atau persetujuan untuk kondisi sebagai berikut. Ya, jadi untuk tujuan ini dalam rangka penugasan bencana alam ya, non alam dan bencana sosial, maka ini bisa dilakukan penyerahannya terlebih dahulu. Ya, langsung dipakai saat itu. Nanti permohonan pinjam pakainya bisa dilakukan setelahnya. Nah, kemudian perubahan objek pinjam pakai ya. Itu tanpa disertai perubahan konstruksi dasar, ya, maka di sini peminjam hanya perlu melaporkan kepada pengelola barang, ya, untuk aset-aset yang berada di pengelola barang. Ya, jadi aset-aset yang idle, ya, ex-idle, kemudian diserahkan ke pengelola barang, maka si otomatis Pemda atau Pemdesnya itu hanya perlu melaporkan ke pengelola barang. Sedangkan kalau untuk aset-aset yang masih berada pada pengguna barang, maka di sini dia juga melaporkannya cukup kepada pengguna barang. Namun ketika perubahan objek tersebut disertai perubahan bentuk atau konstruksi dasar, jadi misalnya nih, ya, misalnya satu gedung dipakai gitu ya, terus kemudian ditambahin ya misalnya kiri kanannya, ditambahin ruangan dan lain sebagainya. Nah, itu berarti merubah bentuk ya, atau konstruksi dasarnya. Maka di sini bisa dilakukan setelah peminjam tadi, Pemda atau Pemdes tadi, itu memperoleh persetujuan ya, dari pengelola ataupun pengguna, tergantung di mana aset tersebut berada. Tanah bangunan, maka pengguna di sini ya, ini dilaporkan ke pengguna ya. Kemudian pengguna, kalau untuk tanah bangunan, pengguna harus melaporkan lagi ke pengelola. Ya, jadi kalau merubah bentuk atau konstruksi dasar, maka peminjam melaporkan kepada pengguna kalau aset itu ada di pengguna, dan kemudian pengguna melaporkan kepada pengelola. Ini adalah perjanjian pinjam pakainya, ya. Perjanjian ditandatangani terlebih dahulu. Kemudian fotokopi perjanjiannya disampaikan ke pengelola. Dan kemudian pinjam pakainya berakhir ketika berakhirnya jangka waktu. Atau adanya pengakhiran sepihak. Atau karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undang mengatur demikian. Ya. Pengakhiran sepihak dalam hal peminjam tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian dan pengakhiran pinjam pakai disampaikan secara tertulis kepada peminjam tanpa melalui pengadilan. Sekarang sebelum masuk ke KSP, sekarang banyak ya, jadi aset-aset pusat yang dipinjam oleh Pemda maupun Pemdes, ya, terutama dalam konteks COVID. Ya.
Seperti misalnya ada sekolah ya, bangunan sekolah itu bangunan sekolah ini kan sekolah juga pada online ya. Nah, banyak yang kosong. Terus akhirnya dipakai banyak yang dipakai untuk penanggulangan COVID ya. Jadi untuk karantina, bahkan untuk ruang rawatnya itu juga bisa dilakukan. Ada beberapa yang di Jakarta ini ada, ya di Jakarta ada, di Semarang juga kalau nggak salah itu ada, ya, menggunakan aset pemerintah pusat untuk penanggulangan COVID. Kemudian kita masuk ke KSP. Ya, jadi di sini KSP kerjasama pemanfaatan. Maka ini adalah ketentuan umumnya. Kembali ini tujuannya untuk mengoptimalkan ya, semuanya pasti untuk mengoptimalkan karena kita masuk ke dalam pemanfaatan. Nah, kemudian di sini beban untuk persiapan KSP-nya, kalau mitranya itu belum ditunjuk, maka itu masih menjadi beban APBN. Tapi begitu mitranya sudah ditunjuk, sudah ditetapkan gitu ya, maka di sini dibebankan pada mitra. Mengapa demikian, Bu? Karena ini untuk menjamin independensi ya, independensi pengelola barang atau pengguna barang. Jadi kalau belum ditunjuk oleh mitra dan belum ditunjuk ya, kita belum menyebut nama tapi beban biaya persiapannya sudah dibebankan pada mitra ya, maka itu tentu menodai independensinya ya. Yang lain juga calon mitra yang lain juga pasti akan loh, kok dia belum ditunjuk udah ini, jangan-jangan nanti dia yang ditunjuk ya, seperti itu. Jadi ini tujuannya lebih untuk menjamin independensi. Kemudian untuk pengaturan teknisnya, maka di sini ada tiga jenis return yang dihasilkan dari KSP. Yang pertama yaitu kontribusi tetap, ya kontribusi tetap. Kemudian yang kedua pembagian keuntungan, ya. Kemudian ketiga adalah hasil KSP. Nah, untuk memilih mitra ini dilakukan melalui tender ya atau penunjukan langsung kalau memang sifat dari KSP itu ini ya sangat spesifik gitu ya. Jadi tidak ada ini yang lain gitu ya. Jadi hanya dia yang bisa, katakan gitu ya, hanya mitra itu yang bisa. Maka di sini bisa dilakukan penunjukan langsung. Nah, kemudian bagaimana Bu kalau misalnya KSP bangun infrastruktur nih, gitu ya, katakan jalan tol. Kemudian di jalan tol itu kan ada ini Bu, ada kantor biasanya di dekat pintu gerbangnya, kan gitu ya. Ada kantor yang kemudian dibangun oleh pihak ketiga. Nah, ini pembebanan biayanya bagaimana Bu? Nah, di situ disebutkan bahwa atas kantor-kantor tadi gitu ya, yang itu kan nanti semua menjadi BMN ya. Maka ini bisa dihitung atau diperhitungkan menjadi ini ya, diperhitungkan menjadi penerimaan KSP ya, yang akan diterima oleh pemerintah. Namun demikian dibatasi paling banyak adalah sebesar 10% dari penerimaan KSP secara keseluruhan. Jadi dihitung sebagai pendapatan. Ya, bisa dipahami? Nah, ini adalah tiga jenis penerimaan yang bisa diperoleh dari KSP. Yang pertama adalah kontribusi tetap. Ya, namanya juga kontribusi tetap. Jadi ini secara periodik diperoleh. Ya.
Nah, kemudian kontribusi tetap bisa dibayar sekaligus di muka. Terus kemudian kontribusi tetap dihitung dengan pertimbangan nilai wajar atau sekira BMN, kelayakan bisnis kondisi keuangan, dan manfaat ekonomi sosial. Kemudian selanjutnya adalah pembagian keuntungan. Ya, pembagian keuntungan ini berbeda dengan kontribusi tetap. Ya, kalau tetap kan rutin ya, dia periodik dan jumlahnya itu juga sama gitu ya. Itu harus disetorkan ke negara. Kalau untuk pembagian keuntungan namanya juga keuntungan ya. Jadi kalau memang dia untung, maka di situ baru dibagi. Dan di sini pembagian keuntungan itu disetor paling lambat 30 April ya. Kemudian perhitungannya harus mempertimbangkan nilai investasi pemerintah ya. Kalau misalnya katakan ya, mau bangun jalan tol ya. Pemerintah mempunyai tanah. Kemudian pihak ketiga akan membangun jalan tol tersebut gitu ya. Nah, kira-kira investasi pemerintah di situ berupa apa, teman-teman? Halo? Kalau Bu, tadi apa Bu? Tadi jaringannya kurang bagus. Tadi ada, ini kok lama-lama makin banyak yang off videonya. Jadi kalau misalnya ada jalan tol ya, jalan tol, kemudian pemerintah dalam hal ini, jadi di sini ada tanah ya, tanah berupa tanah BMN yang akan dibangun, di atasnya dibangun jalan tol. Kemudian pihak ketiga nanti yang akan membangun jalan tol tersebut. Maka berarti investasi pemerintah, nilai investasi pemerintah adalah sebesar berapa? Investasi pemerintahnya sendiri apa? Berupa apa? Tanahnya bukan? Tanahnya, ya. Nilainya tentu saja sebesar nilai tanah. Nilai tanahnya. Ya. Kemudian investasi mitra KSP berupa apa berarti? Penerimaan dari tolnya bukan? Investasi KSP-nya, mitranya? Tadi membangun jalan tolnya. Membangun jalan tolnya. Ya. Kemudian kelayakan bisnis mitra dan risiko yang ditanggung oleh mitra KSP. Nah, untuk risiko ini kalian harus hati-hati ya nanti ya. Karena risiko ini kan namanya KSP ya, dia bikin proposal ya risikonya kayaknya semacam seolah-olah itu risiko gede banget gitu ya. Nah, kemudian untuk pembagian keuntungannya dihitung dari pendapatan, laba sebelum bunga, laba bersih atau arus kas bersih kegiatan operasi dan investasi. Kemudian cicilan dan biaya atas pinjaman tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan. Ini persis manajemen keuangan itu loh. Kalian membangun, katakan membangun ini ya, membangun fasilitas yang kemudian itu cost-nya tinggi gitu ya. Maka kalian harus membuat free cash flow to the firm ya, free cash flow to the ini tuh shareholders. Nah, ini nanti bangunannya apa namanya proposalnya akan seperti itu. Sehingga kita memproyeksikan ke depan hitung-hitungan kira-kira penerimaan yang diperoleh dari tol tadi ya, katakan ini tol itu berapa. Dan kemudian cost-nya berapa. Nah, baru dari sana kita bisa ngitung-ngitung nih berapa kontribusi tetapnya dan berupa
pembagian keuntungannya, dan berapa ini berarti harus ditinjau. Laporan keuangan ditinjau lagi, kemudian terkait proyek tadi, proposal, itu juga tentu saja akan berubah. Jadi di sini investasinya akan berubah. Oke, sebelum masuk BGS BSG, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Belum ada sih, Bu. Masih cukup jelas seperti materi yang tadi. Oke, untuk BGS BSG tadi saya sampaikan ya, ini menentukan keberadaan S-nya ini menentukan kapan aset tersebut diserahkan ke pemerintah. Nah, pada umumnya yang melatar belakangi diperlukannya BGS BSG adalah bahwa proyek tersebut itu biayanya sangat tinggi, gitu ya, sehingga di sini pemerintah ngitung nih, ya, jadi dan kemudian bisa melibatkan tadi mitranya, melibatkan pihak ketiga untuk ikut menyelesaikan. Ini BGS BSG yang bisa kalian lihat, gitu ya. Oh ya, sebelumnya saya foto kalian dulu ya, sebelum saya lupa. Oke, Bu. Oke, 1, 2, 3. Mana print screen? 1, 2, 3. Oke. Tadi yang Dino udah hadir belum? Sudah hadir, Bu. Mana anaknya nggak ngomong nih? Mana? Ya, Bu. Tadi kemana aja Mas Dino? Maaf, Bu, tadi masih sholat, Bu. Jadi dicembreng gitu, terus kalian menyusun cash flow-nya. Ya. Oke, kemudian di sini untuk hasilnya, ya di return-nya, kalau BGS BSG itu ada kontribusi tahunan dan hasil BGS BSG. Ya. Kontribusi tahunan itu dihitung dengan pertimbangan penyelenggaraan tusi pemerintah, nilai wajar, dan kelayakan bisnis mitra. Sedangkan untuk besaran kontribusi tahunan itu meningkat setiap tahun memperhatikan tingkat inflasi. Ya, jadi ini kalian harus harus memperhitungkan inflasi dalam menghitung kontribusi tahunannya. Kemudian hasil BGS BSG di sini bisa berupa gedung, bangunan prasarana, ya tadi ketika dalam pembangunan tersebut kemudian ada pengembangan asetnya, ya misalnya pembangunan kantor di tadi di dekat gerbang tol katakan gitu ya, maka itu juga diperhitungkan sebagai hasil BGS BSG. Nah ini tadi yang saya sampaikan ya, yang membedakan nanti adalah pada saat penyerahan asetnya.
Nanti kapan diserahkan? Nah, itu nanti membedakan mana yang BGS dan mana yang BSG. Nah, pemilihan mitra prinsipnya sama ya. Jadi kita memakai tender, sedangkan untuk penunjukan langsung itu ketika tadi sifatnya lebih khusus ya. Di pelaksanaan BGS, BSG tertentu. Nah, tertentunya ini pada umumnya ya memang yang sifatnya khusus tadi. Ya, hanya yang bisa menguasai teknologinya atau yang bisa melakukannya itu hanya mitra tertentu. Nah, perubahan hasil BGS BSG dan pengajuan keringanan ada di sini ya. Jadi ketika BGS BSG-nya ternyata berkembang gitu ya, atau bahkan ternyata ada risiko yang belum dipertimbangkan sehingga turun gitu ya, maka baik yang naik ataupun yang turun itu bisa dilakukan perubahan gitu ya hasilnya. Nah, kemudian ketika misalnya dia ternyata pertumbuhannya tidak sesuai dengan harapan, maka permintaan perubahan hasil itu bisa dilakukan dengan mengajukan keringanan. Nah, ini perjanjian BGS BSG-nya. Kemudian kita masuk ke KSPI. KSPI sesuai namanya, ini adalah I-nya stands for untuk infrastruktur ya, infrastruktur. Ketentuan umumnya seperti ini dan pengaturan teknisnya seperti ini ya. Jadi intinya KSPI itu dilakukan untuk pertimbangan kepentingan negara atau umum gitu ya. Jadi untuk penyediaan infrastruktur. Dan diutamakan yang masuk ke daftar prioritas ya, prioritas program penyediaan infrastruktur. Nah, ini adalah pengaturan teknisnya. Jadi di sini jangka waktu KSPI itu dapat diperpanjang jika terjadi, terutama jika terjadi government force majeure. Kemudian penerimaan negara dari KSPI itu merupakan hasil KSPI itu sendiri. Ya, di sini bisa berupa infrastruktur itu sendiri. Dan kemudian clawback. Ya, jika ada itu clawback juga dimungkinkan. Nah, kalau kita bilang ini ya, dua-duanya ini adalah return yang diperoleh dari KSPI, maka yang dimaksud dengan clawback itu apa sih? Ya, sini clawback ya, claw itu cakar gitu ya. Nah, clawback ini adalah sesuatu yang yang diperoleh. Jadi diperoleh oleh pemerintah gitu ya. Jika misalnya KSPI itu nanti menghasilkan gitu ya, ada return gitu, extra return, maka ini bisa dibagi ya kepada pemerintah. Nah, clawback ini dihitung dengan mempertimbangkan karakteristik infrastruktur, nilai investasi pemerintah dan mitra, risiko yang ditanggung, dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah atas proyek kerjasama. Nah, namun demikian, clawback itu bisa ditiadakan jika proyek itu merupakan proyek yang masuk daftar rencana KPBU. Kemudian Perpres mengenai percepatan PSN dan atau dokumen KPPIP. Nah, untuk hasil KSPI sendiri ini berupa bangunan ya. Jadi pada umumnya dia akan berupa fisik hasil KSPI. Ya, seperti yang sudah-sudah. Ya, di sini di BGS BSG juga ada ya hasil. Nah, ini biasanya berupa fisik hasilnya. Yang berupa finansial itu adalah kontribusi tahunan. Pun demikian untuk yang KSP ya sama.
KSP juga ada nih, tiga malah ya, 3 jenis. Maka kalau untuk yang hasil KSP kembali ini pada umumnya bersifat fisik. Ya bisa gedung, ya bisa fasilitas-fasilitas dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perjanjian KSPI ya ketika kita jembreng seperti ini. Kembali bedanya adalah kalau untuk KSPI maka di sini harus ada akta notaril. Oke, masih 7 menit. Kita masuk ke ketupi ya. Ini agak buru-buru, nanti kita diskusinya belakangan. Ketupi ini sama untuk penyediaan infrastruktur, tapi kembali tujuannya lebih untuk mendapatkan pembiayaan. Ya, jadi untuk mendapatkan penyediaan pembiayaan. Pendanaannya seperti apa? Nah, ini pengaturan teknisnya, bisa kalian baca ya nanti ya. Nah, pelaksanaan ketupi itu dilakukan dengan tahapan seperti ini. Jadi flowchart-nya seperti ini. Ya, jadi yang pertama ditetapkan dulu mitra ketupi. Ya. Dilakukan oleh PJPB. Pejabat pengadaan barang ya. Pejabat pengadaan barang. Nah, kemudian pelaksanaan ketupi dituangkan dalam perjanjian antara mitra dan BLU. Kemudian objek ketupi diserahkan PJPB kepada pengelola barang. Kemudian mitra mengambil alih pengoperasian BMN. Kemudian mitra membayar upfront payment dan atau clawback. Kemudian penerimaan ini digunakan oleh BLU untuk membiayai pembangunan infrastruktur lainnya. Jadi diputar lagi, gitu ya. Nah, BLU yang mengelola dana ketupi merupakan BLU di Kementerian Keuangan. Ya, jadi BLU yang memang khusus menangani pembangunan infrastruktur, ya. Jadi di ketupi tadi. Nah, ini contohnya belum ada ya. Jadi saya belum akan memberikan contoh lebih lanjut. Nah, ini jenis infrastrukturnya ya yang bisa masuk sebagai objek ketupi. Ketentuannya tentu saja dia sudah beroperasi ya, sudah stabil, paling kurang 2 tahun. Ya. Membutuhkan peningkatan efisiensi dan memiliki umur manfaat aset paling sedikit 10 tahun dan telah disajikan dalam laporan keuangan audited. Jadi kembali ya, hasilnya adalah clawback dan hasil ketupi. Hasil ketupi ini lebih berupa fisik, sedangkan clawback ini lebih bersifat yang sifatnya fresh money gitu ya, uang. Ini adalah perjanjiannya seperti ini. Nah, untuk pengamanan pemeliharaannya, maka ini sesuai dengan tadi ya, bahwa setelah ditetapkan mitranya, maka seluruh kos untuk pengamanan dan pemeliharaan itu dibebankan pada mitra. Nah, caranya gimana? Caranya mitra itu naruh deposit dulu, ya, di tahun terakhir pemanfaatan. Jadi kalau udah mau selesai, ya, maka di sini harus naruh deposit. Depositnya untuk apa? Ya untuk pemeliharaan atau pengamanannya. Ini adalah sanksi tertulis ya jika tidak melakukan perbaikan atau penggantian akibat tidak dilaksanakan pengamanan dan pemeliharaan. Ada surat teguran, nanti tidak ditanggapi, kemudian diberikan surat peringatan.
dan kemudian memang salah, maka di sini dikenakan denda. Nah, ini besaran dendanya ya jika tidak lakukan ya tadi ya. Nah, ini ketentuan peralihan dan penutupnya. Ya. Jadi untuk yang terlanjur tadi ya sudah terlanjur digunakan, tapi tanpa persetujuan pengelola barang Bu, bagaimana? Ya, maka di sini bisa dilakukan ya, dibuka di 115 ini. Nah, tapi itu hanya untuk sewa KSP dan BGSPSG. Kalau KSPI pinjam pakai dan kemudian ketupi, maka itu tidak diatur ya untuk pemanfaatan terlanjurnya. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan teman-teman? Masih ada 2 menit. Silahkan. Kira-kira bisa membayangkan nggak mekanisme pemanfaatan? Kira-kira kalau ada case seperti ini bisa ngitung nggak? Misalnya berapa sih pembagian keuntungannya? Berapa ininya? Kira-kira bisa nggak? Mungkin kalau untuk penghitungannya mungkin butuh langsung latihan juga Bu. Jadi ya. bisa sambil belajar. Tapi bisa membayangkan nggak Mas Tito? Bisa sih Bu, tadi terkait konsepnya itu bisa dipahami sih. Tapi ya, untuk penghitungannya mungkin emang harus sambil latihan gitu Bu. Ya. Kalau latihannya ya. Jadi kalau untuk latihannya memang ini karena belum ada case ya. Itu ini suara apa nih? Peringatan dari itu Bu. Hah? Portal. Dari portal? Habis waktu Bu. Kayak emang udah otomatis gitu Bu. Zoom-nya bakal nyala kalau udah waktunya udah ini. Oke, udah saya matiin. Oh, ternyata mungkin saya kayaknya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kurang lebih ininya akan sama dengan yang kalian peroleh di manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan itu kan ketahuan ya, karena membuat proyeksi laporan keuangan yang termasuk di dalamnya adalah proyeksi cash flow. Nah, proyeksi cash flow ini sangat menentukan nanti berapa kira-kira proyeksi bagi hasilnya, ya, perubahan proyeksi kontribusi tetapnya, ya, kira-kira kontribusi tetapnya besarannya berapa, seperti itu. Dan benar tadi ya bahwa ini perlu latihan ya. Nanti coba saya carikan ya source-nya. Tapi kalau tidak berarti nanti kita latihannya yang di manajemen keuangan saja. Ya, sesuai dengan yang di manajemen keuangan mungkin agak dirubah sedikit, disesuaikan dengan kondisi barang milik negara. Seperti itu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Karena waktunya sudah selesai gitu ya. Terima kasih atas atas perhatian dan kontribusi kalian dalam sesi ini. Ya, minggu depan kita bisa latihan untuk sewa, insya Allah ya. Karena ini memang masih RPS-nya masih ada pembahasan dikit, jadi saya juga belum bisa share dan kemudian juga apakah memang minggu depan itu masuk, maksudnya kita benar-benar latihan di sewa atau ada materi lain yang mau dibahas. Nah, itu kita masih diskusikan. Jadi mungkin itu, dan terima kasih banyak atas kontribusinya, dan jaga selalu kesehatan ya. Keluar hanya kalau yang penting, dan jangan lupa kalaupun memang terpaksa harus keluar, jaga 3M-nya. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Yang